Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha dengan NPM 2562201001 dan teman sekelompok saya yaitu Diva Diavano Haryanti dengan NPM 2562201007. Kami selaku mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras dengan prodi akuntansi. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Dan materi yang kedua yaitu menyelenggarakan proyek Citizen untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan di dalam bab 9 yaitu bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Secara umum, ketahanan nasional atau national resilience merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional yang disingkat TANNAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional dan apa itu bela negara? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk bertahan, berkembang, dan menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan ini penting karena menentukan apakah suatu negara dapat tetap berdiri kuat atau justru mengalami krisis. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Lalu pengertian bela negara adalah sebuah konsep yang merangkum sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta kepada tanah airnya. Di Indonesia sendiri, hal ini bukan hanya sekedar kewajiban militer, melainkan bentuk partisipasi menyeluruh dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, 3 wajah ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki 3 sudut pandang. Yang pertama, sebagai konsepsi atau doktrin, menjadi pedoman berpikir bangsa dalam menjaga keutuhan negara berdasarkan Astagatra. Yang kedua, sebagai kondisi yang menggambarkan keadaan suatu negara yang bisa kuat atau lemah tergantung situasi, atau bisa disebut bersifat dinamis. Dan yang ketiga, sebagai strategi atau cara dan upaya bangsa dalam menghadapi ancaman dengan pendekatan yang menyeluruh di semua bidang.
Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Lalu, Astagatra atau unsur ketahanan nasional terdiri dari 8 aspek kehidupan. Yang pertama, Trigatra atau alamiah, faktor yang berasal dari alam, yaitu dari geografi atau letak dan kondisi wilayah negara. Yang kedua, kekayaan alam atau sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga, penduduk, jumlah, dan kualitas manusia. Lalu, Pancagatra atau sosial. Yang pertama yaitu ideologi atau dasar nilai dan keyakinan bangsa. Dan yang kedua, politik atau sistem pemerintahan dan kekuasaan. Yang ketiga, ekonomi atau kondisi kesejahteraan dan produksi. Yang keempat, sosial budaya atau kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kelima, pertahanan dan keamanan atau kemampuan menjaga kedaulatan negara. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan ancaman-ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Selanjutnya, dimensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima pertahanan dan keamanan. Selain itu, ada juga bidang khusus yang semakin penting, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan industri. Intinya, sebuah bidang ini harus kuat agar tetap stabil dan berkembang. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau Astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan pertahanan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Lalu, konsep ketahanan berlapis. Ketahanan nasional dibangun secara bertahap dari lapisan paling kecil hingga terbesar. Yang pertama dimulai dari individu atau kesadaran dan kualitas diri. Yang kedua, lalu ke keluarga atau lingkungan pertama, pembentukan karakter. Yang ketiga, kemudian masyarakat atau interaksi sosial yang kuat. Dan yang terakhir hingga akhirnya negara. Jika setiap lapisan di bawah ini kuat,
maka ketahanan nasional secara keseluruhan juga akan kuat. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tertentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Pengertian bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi cinta tanah air untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Peran bela negara yaitu yang pertama menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, siap menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau bisa kita sebut sebagai ATHG. Dan contoh sikap bela negara yaitu yang pertama, taat aturan dan hukum. Yang kedua, menjaga kerukunan. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, ikut serta dalam kegiatan sosial. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dan hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Intinya, semakin tinggi kesadaran bela negara, maka akan semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa. Selanjutnya, di judul yang B, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara sangat diperlukan karena melemahnya tingkat ketahanan nasional negara, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dan dalam sejarah dunia, ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya. Misalnya negara Yugoslavia, Cekoslovakia, dan Uni Soviet. Dan dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Masih ingatkah pada tahun 1997 sampai 1998? Ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis. Lalu judul selanjutnya C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Latar belakang historis ketahanan nasional yaitu konsep ketahanan nasional mulai muncul pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Indonesia. Dan pada saat itu dunia sedang menghadapi penyebaran ideologi komunisme dari Uni Soviet dan Cina yang mengarungi banyak negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri mengalami ancaman melalui peristiwa G30S tahun 1965.
Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut mendorong para pemimpin bangsa untuk merumuskan konsep ketahanan nasional sebagai kekuatan untuk mempertahankan negara. Dan perkembangan konsep dan aspek ketahanan nasional. Setelah tahun 1965, konsep ketahanan nasional terus berkembang. Pada tahun 1968, Lemhanas mulai memperkenalkan gagasan tentang kekuatan bangsa, yang kemudian pada tahun 1969 dikenal sebagai ketahanan nasional. Tahun 1972, konsep ini diperluas dengan adanya istilah ATHG dan pendekatan Astagatra yang mencakup 8 aspek kehidupan. Ketahanan nasional kemudian menjadi bagian penting dalam GBHN hingga tahun 1998, meskipun saat ini tidak lagi tertulis secara eksplisit dalam RPJMN. Konsep ketahanan nasional tetap digunakan dan dikembangkan oleh Lemhanas, termasuk melalui pengukuran tingkat ketahanan nasional. Dan secara historis sendiri, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an yang sudah saya jelaskan di PowerPoint atau PPT ini. Di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SES Koat. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme itu pun menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Pada akhirnya dapat diatasi. Dan sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Dan kita dapat belajar dari pengalaman tersebut, maka dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Pengembangan atas pemikiran awal di atas makin kuat setelah berakhirnya gerakan 30 September atau 30 SPKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional yang dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Dan pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau biasa kita sebut sebagai ATHG. Dan akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR
tahun 1978. Dan berdasarkan pengembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi tahun 1972. Dan menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang berdasarkan konsepsi tahun 1972. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal Polexom atau ideologi politik, ekonomi, sosial, dan militer sebagai pancagatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasar pada asas Astagatra atau bisa kita sebut 8 gatra. Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelum Haryo Mataraman dalam Panitia Lemhanas tahun 1980. Perkembangan selanjutnya dirumuskan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN tahun 1973, GBHN tahun 1978, GBHN tahun 1983, GBHN tahun 1988, GBHN tahun 1993, sampai terakhir GBHN tahun 1998. Rumusan GBHN tahun 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Sekarang ini sebagai pengganti garis besar haluan negara atau GBHN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dapat kita sebut sebagai RPJMN. Yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden terpilih. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dapat saya jelaskan esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki 3 cara pandang, yaitu sebagai konsepsi, kondisi, dan strategi. Para ahli seperti Morgan Tau dan Alfred Thayer Mahan menjelaskan bahwa kekuatan suatu negara dipengaruhi oleh faktor tetap seperti geografi dan sumber daya alam, serta faktor dinamis seperti ekonomi, militer, dan kualitas pemerintahan. Indonesia sendiri menggunakan konsep Astagatra yang mencakup aspek alamiah dan sosial. Oleh karena itu, ketahanan nasional menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, mengemukakan bahwa menurutnya ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil atau stable factors, terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah atau dynamic factors, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional,
moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Dan pada buku Alfred Thayer Mahan atau yang berjudul The Influencing Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur, yaitu letak geografis, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alfred, termasuk pengembangan teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Menurut Armawi, tahun 2012. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan mengenai esensi dan urgensi bela negara. Bela negara merupakan bentuk nyata partisipasi warga negara dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional. Bela negara tidak hanya dilakukan secara fisik melalui militer, tetapi juga secara non-fisik melalui pendidikan, pengabdian, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan modern, terutama ancaman non-militer, peran aktif masyarakat sangat benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu, kesadaran bela negara menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Lalu ada dua bentuk bela negara, secara fisik dan non-fisik. Secara fisik contohnya TNI, pelatihan dasar militer atau RATI. Dan secara non-fisik ada pendidikan kewarganegaraan yang dapat kita pelajari sekarang, yaitu dan yang kedua pengabdian sesuai profesi. Contoh bela negara non-fisik bisa juga yaitu taat hukum dan demokrasi. Menghargai perbedaan, peduli lingkungan dan sosial, berkarya untuk bangsa, menjaga nilai budaya, dan membayar pajak. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATI. Meskipun konsep rakyat terlatih atau RATI adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Dan bela negara secara non-fisik, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh, atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan yang dapat kita pelajari dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah atau perguruan tinggi dan jalur non-formal atau seperti sosial dan kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi. Misalnya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik jalur formal maupun non-formal, melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikannya. Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Berperan aktif dan dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman militer,
misal menjadi sukarelawan bencana alam atau banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu rutin membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Bab 10 menyelenggarakan Project Citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Project Citizen merupakan sebuah model pembelajaran yang dirancang untuk mengajak mahasiswa terlibat secara langsung dalam proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah publik di lingkungan mereka. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep kewarganegaraan secara teori, tetapi juga mempraktikannya melalui tahapan yang sistematis dan struktur. Project Citizen adalah model pembelajaran yang mengajak mahasiswa menganalisis dan menyelesaikan masalah publik secara langsung. Dengan pendekatan problem-based learning, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktikkan peran sebagai warga negara secara nyata dan terstruktur. Yang A. Identifikasi masalah. Mengamati masalah publik di masyarakat. Dalam Project Citizen, mahasiswa diajak untuk mengamati berbagai masalah publik yang terjadi di sekitar mereka, seperti masalah lingkungan, kesehatan, pendidikan, transportasi, atau pelayanan publik. Pengamatan ini dilanjutkan dengan diskusi kelas, pengumpulan informasi lapangan, wawancara, observasi, serta analisis dokumen untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Proses ini mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis, objektif, dan mampu menilai suatu masalah berdasarkan fakta. PPT tersebut menjelaskan bahwa Project Citizen mahasiswa melakukan identifikasi masalah dengan cara mengamati masalah publik di masyarakat. Masalah tersebut bisa berupa lingkungan, kesehatan, pendidikan, transportasi, atau layanan publik. Setelah itu, mahasiswa melakukan diskusi kelas, wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh data yang tepat. Proses ini melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, objektif, dan menilai masalah berdasarkan fakta. Selanjutnya, diskusi kelas dan pengumpulan informasi awal. Diskusi kelas dan pengumpulan informasi awal merupakan tahap penting setelah mengamati masalah publik. Pada tahap ini, siswa saling bertukar pendapat, menyampaikan hasil pengamatan, serta mengemukakan ide atau pandangan terkait masalah yang ditemukan. Melalui diskusi, siswa dapat memahami berbagai sudut pandang dan memperkaya pemahaman terhadap masalah tersebut. Selain itu, siswa juga mulai mengumpulkan informasi awal dari berbagai sumber, seperti buku, internet, berita, atau wawancara sederhana dengan masyarakat. Informasi ini digunakan untuk memastikan bahwa masalah yang dipilih benar-benar nyata, relevan, dan memiliki data pendukung yang cukup sebelum diteliti lebih lanjut. PPT ini menjelaskan bahwa tahap awal setelah mengamati masalah publik adalah diskusi kelas dan pengumpulan informasi awal. Siswa saling bertukar pendapat, menyampaikan hasil pengamatan, dan mencari berbagai sudut pandang. Selain itu, siswa juga mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, internet, berita, wawancara, untuk memastikan masalah yang dipilih benar-benar nyata, relevan, dan didukung data sebelum diteliti lebih lanjut. Yang B. Memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Pertama, menentukan satu masalah utama. Setelah memperoleh informasi yang cukup, mahasiswa diminta untuk memilih satu masalah utama yang dianggap paling penting dan mendesak untuk ditangani. Pemilihan masalah dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Langkah ini melatih mahasiswa untuk mengambil keputusan secara rasional, menganalisis prioritas, serta memahami pentingnya keadilan sosial dalam menentukan isu publik yang akan dibahas lebih dalam. PPT ini menjelaskan bahwa setelah mengumpulkan informasi, mahasiswa harus memilih satu masalah utama yang paling penting dan mendesak untuk dibahas. Pemilihan masalah dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat. Proses ini membantu mahasiswa belajar mengambil keputusan secara rasional, menentukan prioritas, dan memahami pentingnya keadilan sosial dalam memilih isu publik.
Yang kedua ada mempertimbangkan urgensi dan dampaknya. Mempertimbangkan urgensi dan dampaknya berarti mengevaluasi seberapa mendesak suatu masalah harus segera ditangani serta besarnya pengaruh masalah tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Urgensi berkaitan dengan tingkat keparahan dan kecepatan penyelesaian yang dibutuhkan. Misalnya masalah yang mengancam kesehatan, keselamatan, atau ketertiban umum tentu lebih mendesak untuk ditangani. Sementara itu, dampak mengukur seberapa luas dan berat akibat yang ditimbulkan, baik terhadap individu, kelompok, maupun lingkungan. Dengan menilai urgensi dan dampak secara objektif, siswa dapat menentukan apakah suatu masalah layak dijadikan prioritas utama dalam penelitian proyek Citizen. Tahap ini membantu memastikan bahwa masalah yang dipilih bukan hanya menarik, tetapi juga relevan dan penting bagi kepentingan publik. PPT ini menjelaskan bahwa dalam memilih masalah untuk kajian kelas perlu mempertimbangkan urgensi atau tingkat mendesak dan dampaknya. Urgensi adalah seberapa cepat masalah harus ditangani, biasanya terkait ancaman terhadap keselamatan, kesehatan, atau ketertiban. Sedangkan dampak adalah seberapa besar pengaruh masalah terhadap masyarakat, baik individu maupun lingkungan. Dengan mempertimbangkan keduanya, siswa dapat memilih masalah yang paling penting, relevan, dan layak dijadikan prioritas dalam proyek Citizen. Yang C. Mengumpulkan informasi. Wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara, observasi, dan dokumen merupakan 3 metode utama dalam mengumpulkan informasi pada proyek Citizen. Wawancara dilakukan dengan berbicara langsung kepada pihak yang mengetahui atau merasakan masalah seperti warga, tokoh masyarakat, petugas pemerintah, atau pihak terkait lainnya. Melalui wawancara, siswa dapat memperoleh penjelasan mendalam, pendapat, dan pengalaman nyata dari sumber pertama. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan secara langsung untuk melihat bagaimana masalah terjadi, siapa yang terdampak, serta bagaimana respon masyarakat terhadap masalah tersebut. Observasi membantu memberikan bukti visual dan fakta yang objektif. Sementara itu, dokumen meliputi berbagai sumber tertulis seperti laporan, data statistik, berita, peraturan, atau arsip yang dapat memperkuat hasil temuan. Ketiga metode ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan lengkap, valid, dan dapat digunakan untuk menganalisis masalah secara lebih akurat. Slide ini menjelaskan bahwa proyek Citizen pengumpulan informasi dilakukan melalui 3 metode utama. Yang pertama itu wawancara, adalah berbicara langsung dengan orang yang mengetahui atau mengalami masalah untuk mendapatkan penjelasan, pendapat, dan pengalaman secara mendalam. Yang kedua ada observasi, adalah mengamati kondisi nyata di lapangan untuk melihat bagaimana masalah terjadi dan bagaimana respon masyarakat. Yang ketiga itu ada dokumen, adalah mengumpulkan data tertulis seperti laporan, berita, atau statistik untuk memperkuat bukti. Tujuannya adalah agar informasi yang dikumpulkan lengkap, valid, dan akurat sehingga analisis masalah dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua ada mengkaji penyebab masalah dan kebijakan terkait. Mengkaji penyebab masalah dan kebijakan terkait merupakan tahap penting untuk memahami akar permasalahan secara mendalam serta mengetahui bagaimana pemerintah atau pihak berwenang telah menanganinya. Pada tahap ini, siswa menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kebijakan yang ada. Selain itu, siswa juga meneliti berbagai kebijakan, peraturan, atau program yang sudah diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memahami penyebab dan kebijakan yang berlaku, siswa dapat menilai apakah kebijakan tersebut sudah efektif atau masih memiliki kekurangan. Hasil kajian ini akan menjadi dasar dalam menurunkan solusi atau rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, realistis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Slide ini menjelaskan bahwa mengkaji penyebab masalah dan kebijakan terkait adalah langkah penting dalam proses proyek Citizen. Pada tahap ini, siswa harus mencari tahu akar penyebab masalah dari berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan yang berlaku. Meneliti kebijakan, peraturan, atau program pemerintah yang sudah ada untuk menangani masalah tersebut. Dan yang ketiga itu menilai apakah kebijakan tersebut sudah efektif atau masih ada kekurangan. Hasil pengkajian ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan solusi atau rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, realistis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang D. Mengembangkan portofolio kelas. Yang pertama itu ada menyusun deskripsi masalah. Setelah portofolio selesai, mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian mereka di depan audiens, kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan. Proses presentasi ini meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, serta keterampilan membangun argumen
berdasarkan data dan analisis. Mahasiswa juga melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pembelajaran untuk mengetahui apa yang telah mereka pelajari, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana pengalaman tersebut dapat diaplikasikan di dunia nyata. Slide ini menjelaskan tahap menyusun deskripsi masalah dalam pengembangan portofolio kelas. Setelah portofolio selesai, mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian di hadapan audiens dan menjawab pertanyaan. Kegiatan ini membantu meningkatkan kemampuan komunikasi, percaya diri, serta kemampuan menyusun argumen berbasis data. Mahasiswa juga melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui apa yang sudah dipelajari, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana pengalaman tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua itu ada menganalisis alternatif kebijakan. Menganalisis alternatif kebijakan adalah proses menilai berbagai pilihan kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah publik yang telah diidentifikasi. Dalam tahap ini, siswa mengumpulkan beberapa opsi kebijakan dari pemerintah, organisasi masyarakat, atau usulan mandiri dari kelompok. Setiap alternatif kebijakan kemudian dianalisis berdasarkan efektivitas, kelayakan, biaya, dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta kemampuan untuk dilaksanakan di lapangan. Analisis ini membantu siswa memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif. Dengan melakukan kajian secara mendalam, siswa dapat menentukan kebijakan mana yang paling realistis, paling bermanfaat, dan paling sesuai untuk diterapkan dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Tahap ini sangat penting karena menjadi landasan kuat untuk menentukan solusi yang akan direkomendasikan. Slide ini menjelaskan tahap menganalisis alternatif kebijakan dalam pengembangan portofolio kelas. Siswa diminta menilai berbagai pilihan kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik yang sudah dipilih. Setiap alternatif dibandingkan dari segi efektivitas, kelayakan, biaya, dampak jangka pendek dan panjang, dan kemampuan pelaksanaannya. Analisis ini membantu siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap opsi sehingga dapat memilih kebijakan yang paling realistis, bermanfaat, dan tepat untuk diterapkan. Tahap ini menjadi dasar penting sebelum menentukan solusi yang direkomendasikan. Yang ketiga itu ada merumuskan solusi yang direkomendasikan. Merumuskan solusi yang direkomendasikan merupakan tahap akhir dari analisis kebijakan, di mana siswa memilih satu alternatif kebijakan yang dianggap paling efektif, realistis, dan mampu menyelesaikan masalah publik secara menyeluruh. Pada tahap ini, siswa menggabungkan hasil analisis sebelumnya untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Solusi yang direkomendasikan harus dijelaskan secara jelas, termasuk alasan pemilihannya, manfaat yang dapat dihasilkan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkannya. Selain itu, solusi perlu mempertimbangkan faktor-faktor pendukung seperti anggaran, sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak terkait, dan potensi hambatan yang mungkin muncul. Dengan merumuskan solusi yang matang dan terukur, siswa dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan kebijakan publik. Slide ini menjelaskan bahwa merumuskan solusi yang direkomendasikan adalah tahap akhir dalam pengembangan portofolio kelas. Pada tahap ini, siswa memilih satu kebijakan atau solusi yang dianggap paling efektif, realistis, dan mampu menyelesaikan masalah publik. Solusi yang dipilih harus jelas alasannya, mencakup manfaat, langkah-langkah pelaksanaan, serta kebutuhan untuk menerapkannya. Selain itu, siswa juga harus mempertimbangkan anggaran, sumber daya manusia, kerjasama pihak terkait, serta hambatan yang mungkin terjadi. Dengan solusi yang matang dan terukur, siswa dapat berkontribusi nyata dalam perbaikan kebijakan publik. Yang presentasi portofolio. Yang pertama itu ada menyampaikan hasil penelitian. Menyampaikan hasil penelitian merupakan tahap penting dalam proyek Citizen, di mana siswa mempresentasikan seluruh proses dan temuan yang telah diperoleh selama melakukan pengamatan, analisis, dan perumusan kebijakan. Pada tahap ini, siswa menyusun presentasi secara sistematis, mulai dari penjelasan masalah, data pendukung hasil wawancara, analisis alternatif kebijakan, hingga solusi yang direkomendasikan. Penyampaian hasil penelitian hanya dilakukan secara jelas, runtut, dan meyakinkan agar audiens dapat memahami pentingnya masalah yang dikaji dan alasan dipilihnya solusi tertentu. Selain itu, kemampuan komunikasi menjadi hal utama karena siswa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan pemahaman mendalam dan keseriusan dalam menangani masalah publik. Slide ini menjelaskan bahwa siswa harus mempresentasikan hasil penelitian secara sistematis, jelas, dan meyakinkan, mulai dari masalah, data, analisis, hingga solusi. Tujuannya agar audiens memahami masalah dan melihat keseriusan siswa dalam menyelesaikan masalah publik. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari audiens. Menjawab pertanyaan dari audiens merupakan bagian penting dalam proses presentasi proyek Citizen.
Pada tahap ini, siswa diuji kemampuannya dalam memahami materi yang telah diteliti dan mempertahankan argumen yang telah disusun. Audiens, baik dari guru, teman, maupun pihak luar, biasanya memberikan pertanyaan terkait data, alasan pemilihan solusi, hingga efektivitas kebijakan yang diusulkan. Siswa harus menjawab pertanyaan secara jelas, sopan, dan berdasarkan informasi yang valid. Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan komunikasi sangat diperlukan agar siswa dapat memberikan jawaban yang meyakinkan dan tetap relevan dengan topik penelitian. Proses ini juga membantu siswa belajar menghadapi situasi diskusi publik, melatih kepercayaan diri, serta meningkatkan kemampuan berargumentasi secara logis. Slide ini menjelaskan bahwa menjawab pertanyaan dari audiens adalah bagian penting dalam presentasi proyek titian. Pada tahap ini, siswa diuji pemahamannya terhadap materi yang telah diteliti serta kemampuan mempertahankan argumen. Audiens biasanya bertanya tentang data, alasan pemilihan solusi, dan efektivitas kebijakan. Siswa harus menjawab dengan jelas, sopan, dan berdasarkan informasi valid. Proses ini juga melatih berpikir kritis, komunikasi, kepercayaan diri, dan kemampuan berargumentasi secara logis. Selanjutnya ada refleksi pengalaman belajar. Yang pertama ada mengevaluasi proses dan hasil. Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, Proyek Citizen memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa bahwa mereka memiliki peran aktif sebagai warga negara dalam ikut serta menyelesaikan masalah publik. Pembelajaran berbasis masalah ini mengajarkan nilai kepedulian, tanggung jawab, partisipasi, dan kolaborasi sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan, tetapi juga mempraktikannya secara nyata. Dengan demikian, Proyek Citizen menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter mahasiswa agar menjadi warga negara yang kritis, peduli, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Slide ini menjelaskan, mahasiswa diajak mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, memahami peran aktif sebagai warga negara, serta belajar nilai kepedulian, tanggung jawab, partisipasi, dan kerjasama. Program ini membantu membentuk karakter mahasiswa agar kritis, peduli, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kedua itu ada memahami pengalaman belajar sebagai warga negara. Berarti menyadari nilai penting dari seluruh proses yang telah dilalui dalam proyek Citizen untuk membantu sikap dan perilaku kewarganegaraan yang baik. Melalui kegiatan seperti mengidentifikasi masalah publik, menganalisis kebijakan, berdiskusi, serta mempresentasikan solusi, siswa belajar bahwa setiap warga negara memiliki peran penting dalam ikut serta memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat. Pengalaman ini mengajarkan siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan aktif dalam mencari solusi. Selain itu, siswa juga memahami bagaimana proses kebijakan publik bekerja dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Pembelajaran ini memberikan bekal agar siswa dapat menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, serta memiliki kemampuan untuk berperan dalam pembangunan masyarakat. Slide ini menjelaskan bahwa refleksi pengalaman belajar sebagai warga negara berarti memahami nilai dari seluruh proses dalam proyek Citizen. Melalui kegiatan seperti mengidentifikasi masalah publik, menganalisis kebijakan, berdiskusi, dan menyusun solusi, siswa belajar pada peduli terhadap lingkungan sosial, berpikir kritis dan bertanggung jawab, terlibat dalam pemecahan masalah masyarakat, dan memahami proses kebijakan publik dan peran masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintah. Pembelajaran ini membentuk siswa menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajiban, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Kesimpulannya, Proyek Citizen membantu mahasiswa memahami peran aktif mereka dalam masyarakat melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang mendorong keterlibatan langsung dengan isu-isu publik. Melalui setiap tahapannya, mahasiswa diajak untuk mengamati masalah nyata, mengumpulkan data, menganalisis kebijakan, dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Proses ini membuat mahasiswa menyadari bahwa mereka bukan hanya menerima kebijakan, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitarnya. Dengan bekerja dalam kelompok, mahasiswa belajar bekerjasama, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, serta kemampuan untuk mengambil tindakan yang konstruktif dalam kehidupan masyarakat.